Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin kaum muslimin dan sahabat BM32 yang saya muliakan. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari menjelang sore ini kita semua masih diberikan keberkahan, berkah nikmat sehat wal afiah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah. Shalawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan sahabat BM32 senantiasa Allah jadikan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia dan sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah, sudah sepantasnya kita meneladani akhlak perilaku dari junjungan kita, panutan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita jadi ukuran adalah akhlak Rasulullah? Sesuai apa yang beliau ungkapkan melalui hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya sudah barang tentu harus mengikuti etika apapun yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Baik cara bermasyarakat, baik cara berumah tangga, ataupun cara ibadah. Alangkah baiknya kita mengikuti apapun yang telah diajarkan secara etika, secara akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, marilah kita semua, saya mengajak untuk meneladani cara ibadah seperti akhlaknya Rasulullah. Beliau mengungkapkan dalam ibadah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua seperti aku sholat. Cara takbirnya, cara Rasulullah takbir. Cara baca Fatihahnya, cara Rasulullah membaca Fatihah. Cara rukuknya, kita ikut cara rukuknya Rasulullah. Terus bagaimana kita pada saat ingin meniru gerak-gerik cara ibadah Rasulullah, sementara kita hidup di zaman yang tidak bisa melihat ataupun tidak sejaman dengan Rasulullah, bagaimana kita cara meniru, mencontoh cara ibadah Rasulullah di dunia ini, di akhir zaman sekarang ini. Ada ulama yang akan menyampaikan bagaimana cara ibadah Rasulullah, baik cara takbir, cara sujud, cara rukuknya sudah diajarkan oleh para ulama. Kenapa harus dengan ulama kita mencontoh akhlak Rasulullah ibadahnya? Karena ulama, al-ulama'u warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Hadirin kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini
Kita sebagai umat Rasulullah sangat dan sangat dianjurkan untuk mengikuti cara etika Rasulullah, cara ibadahnya Rasulullah. Apapun cara, yuk kita dekati ulama, karena dengan ulama itulah bisa menyampaikan cara ibadah Rasulullah. Oleh karenanya sahabat kaum muslimin dan sahabat BM32, yuk dekati ulama, dekati majelis taklimnya yang mengajarkan tentang cara-cara ibadah. Di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah khususnya, ada makmum, ada imam, terutama imam, yang harus lebih dominan mengikuti cara Rasulullah. Kita sebagai pemimpin khususnya dalam ibadah, sholat, tidak bisa semau-mau, walaupun kita senang dengan bacaan yang panjang. Pada saat kita berjamaah, tidak bisa mengikuti keinginan kita sendiri dengan mengikuti bacaan kita yang panjang. Kenapa? Karena ada satu di antaranya di mana tidak akan pernah Allah terima ibadah sholatnya. Antara lain adalah ar-rajulu ya ummu qauman karihun. Seorang yang menjadi pemimpin dalam ibadah, seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang pemimpin dalam bernegara, tidak akan pernah Allah terima amal ibadah sholatnya, di mana seorang pemimpin itu sudah tidak disenangi oleh jamaahnya, seorang imam sholat yang tidak disenangi oleh makmumnya, seorang pemimpin dalam rumah tangga tidak disenangi oleh anak dan istrinya, seorang kepala desa yang tidak disenangi oleh masyarakatnya. Pada saat masyarakat, makmum ataupun rumah tangga, anak dan istri sudah tidak senang kepada pemimpinnya, itu ciri pemimpin yang tidak akan pernah Allah terima amal ibadah sholatnya. Oleh karenanya, wahai segenap para pemimpin, baik dalam khususnya ibadah sholat, marilah kita sebagai imam mencontoh cara etika, cara ibadah Rasulullah dengan cara mendatangi majelis-majelis ta'lim yang mengajarkan tentang fikih, mengajarkan tentang cara ibadahnya Rasulullah. Kaum muslimin dan sahabat BM32, mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah bisa meneladani akhlak, etika, cara bicara, cara ibadah, cara berumah tangga Rasulullah, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.